Oke, dah on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Ardi Atria Firmansyah dengan NIM 221348 dari kelas RA3 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Sebelumnya yang terhormat Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kinerja. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai manajemen kinerja pertemuan 1 hingga 6. Oh iya, video ini dibuat juga guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen kinerja. Oke, tanpa berpanjang lebar langsung saja kita ke materinya. Oke, materi yang pertama itu ada penting dan manfaat manajemen kinerja. Oke, kita ketahui manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan antara atasan dan karyawan untuk mengevaluasi, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan organisasi, di mana tujuannya itu mencakup aspek strategis, administratif, dan pengembangan. Tantangan utamanya adalah anggapan sebagai beban, namun jika dipahami manfaatnya, manajemen kinerja dapat meningkatkan produktivitas dan disiplin. Manfaatnya dirasakan oleh organisasi, manajemen, dan individu dengan isu strategis seperti penetapan tujuan, pengukuran kinerja, umpan balik, pelatihan, dan keseimbangan kerja hidup. Oke, materi selanjutnya itu ada kepemimpinan kerja. Manajemen kinerja itu sangat menekankan pentingnya peran kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi, terutama melalui gaya kepemimpinan transformasional yang mampu memotivasi dan menginspirasi tim, di mana pendekatan sistem digunakan untuk melihat organisasi secara menyeluruh dan saling terhubung. Kinerja dinilai dari kualitas dan kuantitas output, waktu, serta kerjasama. Faktor penentu kinerja meliputi kepuasan kerja, kompensasi, kemampuan, dan motivasi. Kinerja juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor pribadi, usia, sikap, dan kepribadian. Dan yang terakhir itu lingkungan. Di mana secara keseluruhan, kepemimpinan yang efektif dan sistem yang baik akan meningkatkan produktivitas dan inovasi dalam organisasi. Oke, materi yang ketiga itu ada manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan yang mengintegrasikan tujuan, organisasi, kelompok, dan individu melalui komunikasi dan kolaborasi. Dalam era globalisasi saat ini, pendekatan sistem dipakai untuk melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi dengan lingkungannya, di mana strategi manajemen mencakup perencanaan, pengembangan tim, kompensasi, dan teknologi, serta mendorong keterlibatan karyawan agar tercipta loyalitas dan kinerja optimal. Proses manajemen kinerja meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pemberian penghargaan, yang dimana semuanya itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan organisasi. Materi selanjutnya itu ada model strategic planning. Nah, pada materi ini membahas mengenai perencanaan strategis atau strategic planning, yakni sebagai fondasi manajemen kinerja organisasi, yang dimana ada beberapa model utama yang digunakan. Antara lain yang pertama itu ada Balanced Scorecard atau BSC, yang dimana itu sebagai mengukur kinerja dari 4 perspektif. Yang pertama itu ada finansial, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Kemudian ada manajemen by objective yang disingkat MBO, yang dimana menekankan pencapaian tujuan individu selaras dengan tujuan organisasi. Kemudian ada strategic alignment model, yang dimana untuk menyatukan strategi secara vertikal dan horizontal. Serta yang terakhir itu ada theory of change atau TOC, yang dimana menjelaskan hubungan sebab akibat antara tindakan dan hasil jangka panjang, dimana intinya perencanaan strategis
membantu menyusun tujuan, indikator kerja, dan evaluasi yang terukur demi pencapaian visi misi organisasi. Oke, selanjutnya materi kelima yaitu mengenai desain pengukuran kinerja, di mana pada materi ini membahas pentingnya merancang sistem pengukuran kinerja yang efektif sebagai bagian dari manajemen kinerja, di mana dengan tujuan mengevaluasi efektivitas individu, tim, atau organisasi dalam mencapai tujuan strategis. Proses ini dimulai dengan menetapkan tujuan dan indikator kinerja utama yang disingkat KPI yang memenuhi prinsip SMART, diikuti dengan tindak lanjut hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja melalui analisis temuan, implementasi, dan penyesuaian strategi. Evaluasi dilakukan dengan pendekatan sasaran seperti manajemen by objective dan metode seperti umpan balik 360 derajat, evaluasi berbasis kompetensi, serta evaluasi psikologis. Perbaikan kinerja karyawan dilakukan melalui komunikasi, pelatihan, umpan balik, dan pengembangan karir dengan pengukuran kinerja didasarkan pada output, proses, dan aspek kontekstual. Oke, materi yang terakhir itu mengenai analisis kompetensi dan strategi pengembangan dalam meningkatkan kinerja individu. Pada materi ini mengenai analisis kompetensi dan strategi pengembangannya dalam meningkatkan kinerja individu, membahas pentingnya kompetensi sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki oleh individu, di mana untuk menjalankan tugas secara efektif dalam organisasi. Analisis kebutuhan kompetensi dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama itu ada wawancara, observasi, dan analisis dokumen, yang dimana kemudian itu digunakan untuk merancang strategi pengembangan seperti pelatihan berbasis kompetensi, pembelajaran kolaboratif, dan pengembangan karir. Di mana materi ini juga menyoroti pentingnya soft skill dan hard skill dalam mendukung kinerja, serta perlunya identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kompensasi seperti motivasi, pengalaman, dan budaya organisasi. Oke, selanjutnya itu ada kesimpulan dari beberapa materi yang sudah dibahas tadi. Kesimpulannya, manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan yang menyelaraskan tujuan organisasi, tim, dan individu, yang dimana melalui evaluasi, komunikasi, dan pengembangan. Dengan melibatkan kepemimpinan yang efektif dan pendekatan sistem, manajemen bertujuan meningkatkan produktivitas, loyalitas, serta disiplin kerja. Proses ini mencakup perencanaan strategis, pengukuran kinerja berbasis indikator SMART, serta pengembangan kompensasi melalui pelatihan dan evaluasi. Dengan strategi yang tepat, organisasi dapat menjadi lebih adaptif dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan. Oke, mungkin sekian pemaparan beberapa materi dari pertemuan 1 hingga 6. Mungkin cukup dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pencapaian materi tadi. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.